Awalnya saya pikir kasus bayi tertukar di rumah sakit itu cuma terjadi di film ataupun di sinetron. Tapi ternyata ini kejadian di dunia nyata, tepatnya di Bogor. Awal ceritanya, jadi ada seorang ibu berinisial SM, di mana si ibu ini melakukan persalinan di rumah sakit bernama Sentosa Bersama yang terletak di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 Juni 2022. Si ibu ini melahirkan bayi laki-laki. Seperti biasa, setelah proses persalinan itu selesai, bayinya juga sudah keluar. Kemudian perawat yang membantu proses persalinannya menunjukkan bayinya kepada ibunya agar ibunya ini bisa melihat secara langsung kondisi bayinya seperti apa, fisiknya seperti apa, kemudian ada kekurangan atau tidak, dan lain sebagainya. Pada saat itu everything was okay, nggak ada masalah, namun sesuai prosedur rumah sakit, jadi setiap bayi yang lahir di rumah sakit kan nggak bisa langsung diserahkan kepada ibunya ya, jadi harus ditempatkan di ruangan khusus bayi terlebih dahulu. Kemudian si ibu SM ini baru bisa melihat kembali bayinya dan menyusuinya secara langsung pada hari kedua pasca melahirkan. Namun ternyata disinilah awal permasalahannya terjadi. Pada saat si ibu SM ini melihat kembali bayinya, entah bagaimana si ibu SM ini merasa kalau ada yang beda gitu. Jadi si ibu SM ini ngerasa kalau bayi yang dilihatnya pada saat itu fisik dan bentuknya kok agak beda dengan bayi yang pertama kali dia lihat setelah dia melahirkan. Terutama bagian yang paling dia ngeh banget itu adalah bagian rambutnya. Jadi ibu SM ini ngerasa bayi yang pertama kali dia lihat setelah melahirkan itu kondisi rambutnya agak tipis. Tapi bayi yang kedua kali dia lihat ini kok rambutnya agak tebal gitu. Karena kalau membedakan dari segi wajahnya memang agak sulit. Karena biasanya bayi yang baru lahir itu wajahnya kayak mirip-mirip gitu ya. Kemudian saat si ibu SM ini mau pulang dari rumah sakit membawa bayinya, si ibu SM kembali menemukan kejanggalan lainnya. Kali ini gelang yang dipakai oleh bayinya ini terdapat tulisan inisial orang lain, bukan namanya sebagai ibunya gitu. Nah pada saat itu si ibu SM ini sempat kembali bertanya gitu ya, ada keraguan lah dalam hatinya kepada para perawat gitu. Sus, kok ini gelang anak saya tulisannya inisial nama orang lain ya, bukan nama saya sebagai ibunya. Nah pada saat itu si perawatnya juga katanya sempat sensi. Dia ngejelasin dengan nada yang agak sedikit jutek gitu. Pada saat itu si perawatnya bilang, oh itu cuma ketukar gelangnya doang kok bu, nggak apa-apa katanya. Ya sebenarnya mungkin dalam hatinya ya si ibu SM ini ada keraguan, ada kayak apa ya, pertanyaan yang mengganjal gitu dalam hatinya. Tapi karena sudah diyakinkan seperti itu oleh para perawatnya, cuma ketukar gelangnya doang, ya udah akhirnya si ibu SM dan suaminya ini pulanglah ke rumah dengan membawa bayinya tersebut. Waktu pun berlalu, si ibu SM ini kan melahirkan pada tanggal 18 Juni 2022. Nah kemudian selang 1 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Juli 2022, tiba-tiba ada 2 orang perawat dari Rumah Sakit Sentosa, rumah sakit tempatnya melahirkan dulu, datang ke rumahnya untuk bertanya perihal gelang bayi. Pada waktu itu kedua perawat dari Rumah Sakit Sentosa ini bertanya kepada Ibu SM, Ibu masih nyimpen gelang bayi dari rumah sakit nggak gitu? Nah mendengar pertanyaan itu si Ibu SM ini kan kaget sekaligus juga heran gitu. Kok bisa tiba-tiba kedua orang perawat ini mendatangi rumahnya dan bertanya perihal gelang bayi dari rumah sakit gitu. Nah karena si Ibu SM ini butuh waktu untuk mencari gelang itu, akhirnya si Ibu SM bilang kepada kedua perawat ini, ya udah nanti saya cari dulu, nanti kalau udah ketemu gelangnya saya kasih deh ke rumah sakit kayak gitu, saya anterin kayak gitu. Dan akhirnya kedua perawat itu pun kembali ke rumah sakit. Dalam situasi seperti ini kalian bisa bayangin gak sih perasaan si Ibu SM pada waktu itu kayak gimana? Dia itu pasti kayak overthinking banget kan. Dia pasti bertanya-tanya, dia pasti heran, bertanya-tanya, gelisah. Dia juga pasti ketakutan kalau kekhawatirannya selama ini jangan-jangan bener gitu. Kalian bisa bayangin lah, ngerti kan ya? Dan alhamdulillahnya si gelang bayi dari rumah sakit itu akhirnya ketemu. Dan pada tanggal 26 Juli 2022, si Ibu SM ditemani oleh suaminya kembali mendatangi Rumah Sakit Sentosa untuk memberikan gelang bayi dari rumah sakit tersebut. Namun pada waktu itu si Ibu SM dan suaminya meminta agar pihak Rumah Sakit Sentosa ini menunjukkan rekaman kamera CCTV. Namun sayang, pada saat itu pihak rumah sakit tidak dapat mengabulkan permintaan Ibu SM. Nah, pada fase ini, Ibu SM dan suaminya ini kayaknya semakin yakin kalau bayinya ini tertukar. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Menurut keterangan si Ibu SM ini, selama dirinya merawat si bayi ini, dia mengaku kalau dia itu seperti tidak punya ikatan batin dengan bayi ini gitu. Nah, di sini akhirnya saya sadar bahwa ternyata insting seorang ibu itu sangat kuat sekali ya. Jadi perasaan itu nggak bisa bohong. 4 bulan berselang pasca kejadian itu, tepatnya pada tanggal 22 November 2022,
pihak Rumah Sakit Sentosa kemudian sempat memediasi antara Ibu SM dengan ibu lainnya berinisial Ibu D. Nah, Ibu D ini adalah ibu yang diduga bayinya tertukar dengan Ibu SM. Pada saat itu, pihak Rumah Sakit Sentosa merekomendasikan agar kedua belah pihak ini melakukan tes DNA sebagai pembuktian. Namun sayangnya ternyata permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh si Ibu D. Kalau si Ibu SM ini kan dari awal memang ya dia mau-mau aja ya tes DNA karena dia kan penasaran ini bener nggak sih anaknya dia gitu. Tapi kalau si Ibu D ini benar-benar menolak, nggak mau tes DNA gitu. Nah, di sini saya mencoba memahami kondisi si Ibu D, alasan kenapa dirinya menolak untuk melakukan tes DNA. Kalau menurut saya sih bukan karena si Ibu D ini egois ya, tapi lebih kepada kondisi mentalnya yang saya rasa pada waktu itu dia belum siap menerima kenyataan kalau ternyata bayi yang selama ini dia besarkan, yang dia rawat itu ternyata bukan anaknya gitu. Jadi memang ini adalah situasi yang berat gitu. Jadi bukan karena dia egois. Karena pada saat itu situasinya masih rumit dan si Ibu D ini juga menolak terus untuk melakukan tes DNA. Nah, kalian tahu nggak kalau si Ibu SM ini pernah diam-diam pergi ke rumahnya si Ibu D untuk melihat anaknya si Ibu D ini. Dan saat pertama kali si Ibu SM ini melihat anaknya si Ibu D dari jauh, dia langsung nangis kejer sambil bilang, "Itu anak saya." Karena mukanya mirip banget sama suami saya, katanya kayak gitu. Jadi pokoknya adegannya mirip kayak adegan di sinetron-sinetron dan film-film gitulah. Karena pada waktu itu belum ada pembuktian apa-apa, akhirnya si Ibu SM ini juga nggak bisa apa-apa, dia cuma bisa pasrah gitu. Namun si Ibu SM ini nampaknya tidak lelah untuk mencari keadilan. Nah, pada tanggal 10 Agustus 2023 yang lalu, si Ibu SM ditemani oleh suaminya akhirnya melapor kepada pihak kepolisian. Pasca laporan tersebut, pihak kepolisian langsung gercep menangani kasus ini dan mereka juga langsung tancap gas melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Dan hasil penyelidikannya adalah dugaan kasus bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor ini nampaknya semakin menguat pasca pihak kepolisian menetapkan sebanyak 5 orang perawat dan juga bidan rumah sakit yang diduga melakukan kelalaian sehingga bayi ini tertukar. Pihak kepolisian akhirnya juga meminta kedua belah pihak antara Ibu SM dan Ibu D untuk segera melakukan tes DNA sebagai pembuktian. Dan akhirnya Ibu SM setuju, Ibu D juga akhirnya setuju melakukan tes DNA dan mereka akhirnya melakukan tes DNA bersama. Dan hasil tes DNA-nya adalah negatif, yang artinya bayi ataupun anak yang selama ini dibesarkan oleh Ibu SM itu ternyata bukanlah anak biologisnya. Kemudian sebaliknya, anak yang selama ini dibesarkan oleh Ibu D juga ternyata bukan anak biologisnya. Sementara sebaliknya, anak yang dibesarkan oleh Ibu D selama ini ternyata identik, cocok, merupakan anak biologis dari Ibu SM. Sementara anak yang selama ini dibesarkan oleh Ibu SM ternyata identik alias cocok, merupakan anak biologisnya dari Ibu D. Dan kebenaran pun akhirnya terungkap. Ya, memang benar selama ini bayi mereka tertukar di rumah sakit. Nah, sementara itu untuk proses penyerahan anak kepada masing-masing pihak ini butuh waktu selama 1 bulan. Kenapa? Karena saat ini anak-anak tersebut kan usianya udah makin gede ya. Saat ini mereka sudah berusia 14 bulan gitu. Dan selama ini mereka juga pasti udah dekat banget dengan pihak keluarga yang selama ini membesarkan mereka. Karena mereka ini kan dibesarkan layaknya seperti anak kandung sendiri, bahkan disusui segala macam gitu ya. Jadi nggak bisa diambil paksa begitu saja kemudian diserahkan ke masing-masing keluarga, nggak bisa kayak gitu. Jadi ada proses panjangnya, makanya butuh waktu 1 bulan. Ada proses assessment, kayak proses PDKT lah gitu ya, penyesuaian dan lain sebagainya agar ya masing-masing pihak ini nggak shock gitu. Karena yang shock itu bukan cuma anaknya tapi juga ibunya shock, keluarganya juga shock gitu ya. Jadi memang it's very complicated lah. Namun demikian kedua belah pihak ini berkomitmen untuk menjaga tali silaturahmi, karena bagaimanapun kedua anak ini kan sudah menjadi saudara ya, meskipun bukan saudara kandung tapi saudara persusuan gitu. Namun kabar baiknya kedua anak ini katanya bakalan diangkat sebagai anak asuhnya Polres Bogor. Jadi nanti segala kebutuhannya bakalan di cover oleh Kapolres Bogor. Sementara itu pihak Rumah Sakit Sentosa Bersama harus mempertanggungjawabkan masalah ini secara hukum. Karena bagaimanapun keadilan itu harus ditegakkan agar menjadi contoh agar kejadian semacam ini tidak terulang kembali. Ya memang kasus ini akhirnya happy ending, tapi memang agak nyesek sekaligus juga bikin shock sih gitu ya. Nggak kebayang deh kalau kejadian semacam ini terjadi kepada kita.